Kita sering keliru dalam memutuskan kemana uang kita seharusnya dialokasikan. Banyak orang mengira bahwa menaruh uang di rumah tempat tinggal adalah investasi yang baik. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah menginvestasikan uang itu pada diri kita sendiri, pada merek pribadi kita, pada pemasaran, dan pada promosi diri. Rumah adalah tempat tinggal, bukan aset produktif. Rumah tidak menghasilkan uang. Orang hanya merasa rumah menghasilkan karena mereka membandingkannya dengan biaya sewa. Tapi logikanya begini, jika kita sakit, kita tidak membeli rumah sakit, kita hanya menyewa tempat tidur. Saat bepergian ke luar negeri atau berlibur ke Disneyland, kita menyewa kamar hotel, bukan membelinya. Dan itu dianggap wajar. Jadi, mengapa kita tidak menggunakan prinsip yang sama untuk tempat tinggal kita? Menyewa tempat tinggal dan menggunakan uang yang seharusnya untuk uang muka, cicilan, serta biaya renovasi rumah, itu untuk membangun bisnis atau meningkatkan kualitas diri jauh lebih masuk akal. Itulah cara untuk benar-benar memperbesar peluang mendapatkan lebih banyak uang. Banyak orang terjebak dengan pola pikir seperti, saya akan membeli rumah seharga 4 miliar agar suatu hari bisa menjualnya dengan untung. Padahal uang tidak datang ke rumah. Uang datang ke bisnis, ke relasi, dan ke pergerakan. Orang-orang sukses tidak menetap di satu tempat terlalu lama. Mereka berpindah-pindah terus bergerak mengikuti peluang. Mereka mencari koneksi, pertemuan, dan lingkungan baru yang bisa membuka jalan lebih luas. Orang kaya sejati cenderung tidak membicarakan rumah mereka. Mereka membicarakan kemana mereka akan pergi, dengan siapa mereka akan bertemu, dan peluang apa yang akan mereka tangkap. Mereka tidak diam di tempat, mereka mobile, penuh pergerakan, dan orang-orang akan menerima siapapun yang tulus dalam apa yang mereka lakukan, bukan yang berpura-pura. Saya tidak akan menyesuaikan diri sepenuhnya dengan pasar jika itu berarti saya harus mengorbankan nilai dan niat saya. Saya ingin membangun gedung tertinggi di kota ini, dan cara saya melakukannya adalah dengan benar-benar membangunnya, bukan menghancurkan gedung orang lain. Sayangnya, kemiskinan seringkali diturunkan, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara mental. Kita diajari sejak kecil bahwa harus bekerja keras, bahwa orang kaya itu jahat, bahwa kita tidak akan pernah bisa kaya. Pola pikir ini diturunkan dari generasi ke generasi, dan sampai pola pikir itu berubah, uang sebanyak apapun tidak akan menyelesaikan masalah. Kita bisa lihat, orang-orang yang menang undian besar atau atlet profesional yang menghasilkan miliaran, banyak dari mereka bangkrut dalam waktu 5 tahun. Karena apa? Karena mereka tidak pernah belajar mengelola uang. Mereka membawa jiwa orang miskin dalam tubuh yang kaya. Dan saat kita menyampaikan ini, mereka marah, menyalahkan orang kaya atau pemerintah, padahal akar masalahnya adalah pola pikir yang diwariskan. Menariknya, saat kita benar-benar berkomitmen pada sesuatu, semesta mulai memberikan hadiah-hadiah kecil. Tapi kadang hadiah itu tidak datang dalam wujud yang kita harapkan. Bisa berupa tantangan, orang asing, atau bahkan sesuatu yang awalnya kita tolak. Tapi itulah cara kehidupan bekerja. Selama saya berkarir, semua bantuan datang dari arah yang tak terduga. Ketika seseorang datang menawarkan bantuan, terimalah. Meski penampilannya tidak seperti yang Anda harapkan. Usia saya sekarang 44 tahun, tapi saya merasa sangat muda. Saat saya berusia 25, saya pikir umur 40 itu akhir dari segalanya. Ternyata justru sebaliknya, saya merasa baru mulai. Namun saat saya berusia 26, saya begitu terburu-buru. Dan saya tahu, anak-anak muda sekarang juga begitu. Terburu-buru oleh budaya, semua harus sekarang, yang dipromosikan di media sosial dan internet. Tapi kenyataannya, tidak ada keberhasilan sejati yang bisa dicapai secara instan. Saya ingin dikenal dalam sejarah sebagai orang yang memberikan nasihat nyata. Saya ingin warisan saya tumbuh, bahkan setelah saya tiada. Maka saya katakan ini, jika kamu berusia 19 tahun, manfaatkan 7 tahun penuh untuk belajar, mencari mentor, membangun dasar yang kuat. Maka saat kamu berusia 26, kamu akan punya seluruh hidup di depanmu dengan pondasi yang kokoh untuk sukses. Saya juga pernah gagal, pernah rugi besar, pernah dikhianati, tapi semua itu membuat saya tumbuh. Orang yang takut gagal, seperti yang diajarkan di sekolah,
tidak akan pernah benar-benar berkembang. Sistem pendidikan kita mengajarkan untuk tidak membuat kesalahan dan tidak meminta bantuan. Itu keliru. Saya punya tim, akuntan, pengacara, bankir, dan saya tidak malu untuk meminta bantuan mereka. Dunia bisnis seperti pertandingan rugby. Kalau kamu masuk sendiri, kamu akan dilindas. Kamu perlu tim. Kalau kamu tidak mau bermain dengan aturan permainan, jangan salahkan orang lain saat kamu kalah. Saya tidak ingin hanya bekerja keras. Saya ingin membangun sistem yang menghasilkan uang. Saya tidak malu dengan uang, saya ingin banyak uang. Saya ingin memberi lebih banyak, saya ingin mengumpulkan lebih banyak. Tapi kamu tidak bisa melakukan semua itu jika kamu miskin.